Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana kita kembali dipertemukan di salah satu taman di antara taman-taman surga, yaitu di majelis ilmu yang mulia. Tidak ada yang menjadikan kita duduk bersama di tempat yang mulia ini kecuali karena keinginan bersama-sama mengkaji, mempelajari agama Islam yang mulia. Dan seorang yang mempelajari Islam adalah pertanda bahwasanya dia dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, "Wa man yurid ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, niscaya dia akan dilapangkan dadanya untuk menerima agama Islam. Wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annahu yas'adu fis sama'. Dan barang siapa yang Allah sesatkan baginya, maka akan dijadikan dadanya sesak dan sempit ketika ditawarkan Islam kepadanya, seolah-olah dia sedang mendaki ke langit. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana kita telah diberikan kemudahan untuk bisa hidup dan beribadah dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Hanya dengan taufik, kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa memasuki bulan Ramadan dan bisa keluar dari bulan Ramadan dengan mendapatkan ampunan, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita termasuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Di penghujung Ramadan yang lalu, setiap muslim yang dia punya makanan pokok untuk satu hari malam dan satu hari idnya, maka dia diperintahkan untuk mengeluarkan zakatul fitri. Dan di keesokan paginya dia disyariatkan untuk melakukan salat Idul Fitri. Dan semuanya ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan ibadah puasa kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh beruntunglah orang-orang yang menyucikan dirinya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih, yang dia mengingat Rabbnya, fasalla, dan dia mendirikan salat. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Atha dan Qatadah, ketika beliau menafsirkan surat Al-A'la pada ayat yang ke-14 dan ke-15 ini, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qad aflaha man tazakka", sungguh beruntunglah orang-orang yang menyucikan dirinya. Tazakka adalah orang yang mengeluarkan zakatul fitri. Karena kita tahu di antara fungsi zakatul fitri adalah menyempurnakan puasa Ramadan kita dari perkataan sia-sia, dari pembatal, dari hal-hal yang mengurangi pahala puasa, disempurnakan dengan zakatul fitri. Dan alhamdulillah sudah dikeluarkan di penghujung Ramadan tahun ini. Wa dzakara asma rabbih fasalla, ia mengingat Rabbnya dan mendirikan salat. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, yang dimaksud salat di sini adalah salat Idul Fitri. Sehingga sebagian para ulama, di antaranya adalah Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, menganggap bahwa salat Idul Fitri itu hukumnya adalah fardu ain, bukan sunnah muakkadah, bahkan bukan fardu kifayah. Meskipun ada pendapat yang lainnya ya di kalangan para fuqaha ya. Tapi kami cenderung pendapat ini karena di antara dalil yang menunjukkan bahwa salat Id itu sangat ditekankan, fardu ain bagi seorang muslim dan muslimah, bahwa kalaulah di salat fardu, seorang muslimah itu yang utama salatnya di rumah. Tapi ketika salat Idul Fitri, maka jangankan wanita muslimah,
yang suci, yang haid saja diperintahkan untuk keluar, untuk ikut hadir. Kalaulah bukan sesuatu yang wajib, maka niscaya mereka lebih utama untuk ada di rumah-rumah mereka. Dan di antara dalil yang menguatkan bahwa salat Idul Fitri ini hukumnya fardun ain, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat Al-A'la ini, kalaulah bertemu antara salat Id di pagi hari Jumat dengan salat Jumat di siang harinya, maka orang yang sudah salat Id di pagi hari tidak wajib salat Jumat, dan tidak ada yang bisa menggeser amalan fardu salat Jumat kecuali dia juga harus fardu juga. Karena tidak mungkin amalan sunnah menggeser amalan fardu. Dan disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya bahwa seorang yang terlambat salat Id, yang datangnya kesiangan, maka dia harus mengqadha 2 rakaat seperti yang dilakukan oleh imam. Kalaulah ini hanyalah sunnah muakkadah atau fardu kifayah, maka tidak ada qadanya. Maka kembali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah menjalankan satu syariat yang mungkin seorang tidak diberikan kesempatan di waktu yang lainnya, yaitu zakatul fitri dan juga salat Idul Fitri. Dan kita tahu bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan Ramadan, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun. Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Yang jadi pertanyaan, apakah seorang yang telah beribadah di dalam bulan Ramadan telah mendapatkan keberkahan bulan Ramadan? Apa itu keberkahan? Keberkahan artinya adalah menetapnya sesuatu atau bertambah serta berkembangnya sesuatu. Itu dikarenakan dengan berkah. Jadi seorang yang berada di dalam suatu keadaan tetap seperti itu, maka itu dia dikatakan mendapatkan keberkahan. Atau sesuatu itu berkembang, bertambah, menjadi lebih banyak, menjadi lebih besar, maka itu dikatakan berkah. Sehingga muncul pertanyaan, apa tanda bahwa seorang muslim dan muslimah telah mendapatkan keberkahan selepas Ramadan? Maka silahkan diukur masing-masing kita apakah kita telah mendapatkannya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan yang mulia. Tanda yang pertama para jamaah rahimani wa rahimakumullah, seorang yang mendapatkan keberkahan Ramadan adalah muncul harapan agar ibadah yang telah dilakukan selama bulan Ramadan, baik itu puasa, salat malamnya, baca Qur'annya, sedekahnya, dan berbagai amalan-amalan yang mulia yang lainnya, dia berharap agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa ruginya seseorang yang dia telah letih melakukan berbagai amalan kebaikan, tapi ternyata amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga satu ayat dalam surat Al-Furqan cukup menjadi renungan untuk kita semuanya yang telah letih beramal di bulan Ramadan yang mulia, bahwa jangan sampai amalan yang telah kita lakukan Allah Subhanahu wa taala tidak mau menerimanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami datangkan pahala, kami datangkan amalan dari orang-orang yang beramal dulu ketika di dunia. Mereka telah letih dengan salatnya, mereka telah perih dengan puasanya, habis uang karena banyak sedekahnya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami jadikan amalan itu seperti debu yang berterbangan. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, kenapa amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena dia kehilangan salah satu dari 2 syarat diterimanya ibadah, yaitu kalau dia tidak ikhlas, maka dia tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Mu'alla bin Fadl rahimahullah ta'ala, menggambarkan kondisi para salaf ketika mereka telah selesai puasa 1 bulan di bulan Ramadan. Kata Mu'alla bin Fadl, kanu
yad'unallaha sittata ashhurin an yablughahum syahra Ramadan. Mereka dulu sebelum datangnya bulan Ramadan 6 bulan senantiasa berdoa kepada Allah, ya Allah sampaikan kami di bulan Ramadan, berikanlah kami kesempatan untuk ibadah di bulan Ramadan. Thumma yad'unallaha sittata ashhurin, kemudian mereka berdoa kepada Allah 6 bulan setelahnya, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, terus sampai 6 bulan. An yataqabbalahu minhum, agar Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima amalan ibadah mereka. Lihatlah perkataan yang sangat indah dari seorang tabi'in, Wuhaib bin Warad rahimahullahu taala, ketika melihat orang-orang yang terlalu bergembira di hari raya Idul Fitri. Maka beliau mengatakan, in kana haula'i taqabbala minhum siyamahum fama hadza fi'lus syakirin. Kalaulah mereka ini, yarhamukallah, kalaulah mereka ini termasuk orang-orang yang diterima puasanya, fama hadza fi'lus syakirin, tidak seperti ini gambaran orang-orang yang bersyukur karena ibadahnya diterima. Wa in kana lam yataqabbal minhum siyamahum, dan kalaulah mereka termasuk orang-orang yang tidak diterima puasanya, hanya sekedar penggugur puasa saja, penggugur kewajiban puasa saja, fama hadza fi'lul khaifin, maka bukan seperti ini amalan orang-orang yang takut. Jadi seharusnya ketika seorang selesai melakukan ibadah di bulan Ramadan, maka dia takut jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalannya selama bulan Ramadan yang lalu. Ali bin Abi Thalib, seorang khulafaur rasyidin yang wafat di bulan Ramadan tahun 40 Hijriah di Kufah, maka beliau pernah mengatakan dengan ucapan yang sangat indah, kunu liqabulil amali asyaddah timaman minkum bil amal. Jadilah kalian menjadi orang yang lebih perhatian diterimanya amalan kalian, menjadi fokus kalian. Tidak hanya jumlahnya yang banyak, tidak hanya jumlahnya yang besar, tapi yang penting apakah diterima atau tidak. Sehingga Allah mengatakan dalam Al-Quran di surat Al-Mulk pada ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tidak mengatakan ayyukum aktsaru amala, tapi yang paling penting adalah ahsanu amala, untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang lebih baik, yang paling baik amalannya. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, kunu liqabulil amali asyaddu timaman minkum bil amal. Hendaknya kalian ini fokus dengan diterimanya amalan daripada amalan itu sendiri. Kalaulah seorang perhatian dengan pembatal-pembatal puasa, makan batalkan puasa, masuk air ya dengan sengaja membatalkan puasa, muntah, dia paham itu menjadi syarat sahnya puasa. Tapi lebih dari itu, hendaknya dia berpikir apakah puasanya bernilai pahala atau tidak. Itu jauh lebih penting. Alam tasma'ullaha azza wa jalla yaqulu, bukankah kalian mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa orang yang diterima pahalanya, diterima ibadahnya? Allah mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Innama itu didatangkan oleh Allah sebagai pembatas. Hanyalah yang diterima oleh Allah amalannya minal muttaqin, dari orang-orang yang bertakwa. Maka pertanyaannya, siapa yang berani menjamin kita telah menjadi orang yang bertakwa? Siapa yang berani menjamin kita termasuk orang-orang yang diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam tafsirnya, ay al-muttaqina lillahi fi dzalikal amal, orang yang bertakwa, yang melakukan, yang mengiringi ibadahnya karena ketakwaannya. Kita tahu dalam bulan Ramadan yang lalu, para da'i, para khatib, para asatidz menyebutkan 3 hadis yang semisal. Man shama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi.
Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Puasa, salat malam, bahkan salat ketika mencari Lailatul Qadar, itu semua diiringi dengan iman dan mengharapkan pahala. Jadi yang menjadikan dia beribadah bukan karena ingin mendapatkan sanjungan, tapi benar-benar dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi an yakuna amaluhum khalisan liwajhillah. Amalan itu benar-benar dilakukan karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Muttabi'ina fihi li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dilakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ciri amalan yang ikhlas itu? Amalan yang ikhlas adalah amalan yang ketika pelakunya disanjung, dipuja, dia tidak terbang karena sanjungan. Dan ketika dia dicela, dihina, dia tidak tumbang dengan celaan. Apa yang menjadi parameter amalan sesuai dengan sunnah Nabi SAW? Bukan banyaknya, tetapi yang penting apakah ada dalil yang mendasarinya. Dahulu para sahabat, mereka terkagum-kagum dengan orang-orang Khawarij yang mata mereka cekung karena banyak salat malam, yang tubuh mereka kurus karena sering berpuasa. Sahabat gak ada apa-apanya, tapi mereka ini diancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling penting adalah amalan dibangun di atas keikhlasan dan juga sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kembali kita ingatkan, siapa di antara kita yang berani menjamin bahwa kita telah benar-benar ikhlas dalam melakukan ibadah? Jangan-jangan masih ada unsur riya dalam diri kita. Jangan-jangan masih ada sum'ah, masih ada ujub. Kita merasa bahwa kita ini dijadikan orang yang baik. Maka hendaknya kita bersihkan semua ini. Kita luruskan niat kita kembali bahwa kita beribadah hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu ayat dalam Al-Quran yang ini pernah menjadikan kagum Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ketika menyebutkan tentang ciri orang-orang yang beriman. Allah menyebutkan diantaranya adalah walladzina yu'tuna ma atau, itu orang-orang yang memberikan apa yang mereka infakkan, itu mereka bersedekah, mereka berinfak. Wa qulubuhum wajilah, sedangkan hati mereka ini dalam kondisi ketakutan. Annahum ila rabbihim raji'un, karena mereka tahu bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun ayat yang mulia ini, surat Al-Mu'minun, pada ayat yang ke-60, maka Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang ini. Beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhil ayat. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat yang mulia ini. Orang-orang yang berinfak, kemudian setelah infak mereka ketakutan karena mereka tahu bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibunda Aisyah, ahumul ladina yashrabuna al-khamra wa yasrikun. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka ini dulu adalah mantan peminum khamar dan mantan pencuri? Jadi ketika mereka sudah taubat, mereka berinfak, mereka ingat dengan dosa-dosa mereka di masa lalu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La ya binta Siddiq. Bukan wahai putrinya Siddiq. Bukan itu ciri-ciri orang-orang yang disebutkan dalam ayat yang mulia ini. Walakinnahumul ladina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Lihatlah para jamaah rahimani wa rahimakumullah, siapakah orang yang takut dalam ayat yang mulia ini? Apakah mereka pelaku maksiat? Bukan, tapi mereka adalah orang-orang yang habis beribadah, yang telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kata Nabi, walladzina yasumun, mereka itu adalah orang-orang yang telah berpuasa. Wa yusallun, mereka telah letih salat tarawihnya. Wa yatasaddaqun, mereka banyak menginfakkan hartanya. Wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum, yang mereka takutkan jangan-jangan puasa kemarin gak diterima oleh Allah, jangan-jangan salat malam kemarin Allah gak berkenan untuk menerimanya, jangan-jangan sedekah itu Allah tidak mau menerimanya. Itu yang mereka takutkan. Ulaika yusari'una fil khairat, mereka lah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Wahum laha sabiqun, dan mereka lah orang-orang yang segera mendapatkan pahalanya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala menjelaskan kenapa mereka takut ya, padahal mereka telah melakukan amal salih. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, khaifatun inda ardil a'maliha alaihi, mereka takut ketika nanti pada hari ditunjukkannya amalan-amalan manusia, pada hari kiamat, hari hisab. Wa wuqufi baina yadayhi, ketika mereka harus berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan ketika di dunia. Antakuna a'maluhum ghaira munjiyatin min adzabillah, yang ternyata amalan yang telah mereka lakukan tidak bisa menyelamatkan mereka dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya neraka didatangkan dengan 70.000 tali kekang yang sangat besar dan siap untuk memasukkan orang-orang di dalamnya. Yang dikatakan oleh Nabi SAW akan dicakup 1000 cakupan. Setiap 1000 cakupan 999-nya masuk neraka, yang satu selamat dari neraka. Dan yang bisa menyelamatkan ketika itu hanyalah amal salih. Sehingga mereka mengatakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, seandainya aku dulu beramal yang bisa menyelamatkan dari neraka. Mereka takut puasa mereka, salat mereka, sedekah mereka tidak bisa menyelamatkan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya. Jadi marilah kita merenung bahwasanya ternyata setelah beribadah masih ada satu renungan buat kita semuanya, itu hendaknya kita menjadi orang-orang yang bertakwa agar Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerima seluruh amalan ibadah kita. Apa kata Al-Hasan ibnu Abil Hasan Al-Basri, seorang tokoh tabi'in di Basrah yang wafat tahun 110 Hijriah. Beliau pernah mengatakan dengan ucapan yang sangat indah, amilu lillahi bi ta'ati wajtahadu fiha, mereka melakukan amalan ketaatan kepada Allah dan mereka bersungguh-sungguh dalam ibadah itu. Wa khafu an turadda alaihim, tapi mereka takut jangan-jangan amalannya ini tertolak, Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya. Jadi ketika seorang ini mendapatkan keberkahan Ramadan, maka tidak ada ujub pada dirinya. Ya ada justru malah ketakutan. Jangan-jangan sholat kemarin belum sempurna karena kita tidak serius, tidak khusyuk dalam melakukannya dan semisalnya. Sehingga marilah kita berintrospeksi diri. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berkenan menerima seluruh amalan ibadah kita. Kemudian ciri yang kedua para jamaah rahimani wa rahimakumullah, seorang yang mendapatkan keberkahan Ramadan, dia akan diberikan kemudahan untuk melakukan amalan kebaikan yang setelahnya. Karena di antara ciri diterimanya sebuah amalan, di antara cirinya akan melahirkan amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Sehingga para salaf dulu pernah mengatakan, min thawabil hasanatil hasanata ba'daha wa min jaza'is sayyi'ati sayyi'ata ba'daha. Di antara bentuk pahala dari amalan kebaikan adalah kebaikan yang setelahnya, dan di antara dampak dari dosa adalah keburukan yang setelahnya. Urwah bin Zubair pernah mengatakan dengan ucapan yang semisal dengan ini. Beliau pernah mengatakan, innal hasanah tadullu ala ukhtiha wa innas sayyi'ata tadullu ala ukhtiha. Sesungguhnya kebaikan itu akan mengajak kepada saudari-saudarinya, dan sesungguhnya keburukan akan mengajak kepada saudari-saudarinya. Artinya orang yang telah melakukan satu kebaikan,
dan kebaikannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Sebaliknya ketika seorang itu sudah tergelincir dalam sebuah dosa dan dia tidak segera bertobat darinya, maka dia akan ditunjukkan dosa-dosa lain yang lebih berat daripada dosa yang pertama. Dan itu sebagai hukuman bagi dia, waliyadzubillah. Maka di antara amalan yang bisa kita lakukan selepas bulan Ramadan ini adalah berusaha untuk melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi ketika seorang melakukan puasa Syawal, dia mudah melakukannya, maka ini sebuah pertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana thumma adbahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa Ramadan thumma adba'ahu, kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa 1 tahun. Kata para ulama kita, Imam An-Nawawi diantaranya menyebutkan dalam syarah Muslim, di sini adalah hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dikatakan seorang mendapatkan pahala puasa setahun karena satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Jadi anggap saja seorang ini puasa 30 hari, berarti 30 kali 10, jadi sama dengan 300 hari. Kemudian ketika dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, 6 kali 10, 60 hari, sehingga totalnya 360 hari dia berpuasa. Dan itu mirip dengan jumlah hari dalam setahun. Taib, dari hitungan seperti ini, maka ketika seorang muslimah itu punya hutang puasa, dia punya hutang puasa 7 hari, 9 hari, 10 hari misalnya karena datang bulan, maka hendaknya dia selesaikan dulu puasa Ramadannya, kemudian dia baru melakukan puasa Syawal. Kenapa? Karena lebih sesuai dengan nas dalil yang mengatakan man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu. Barang siapa yang puasa Ramadan dulu kemudian diikuti dengan puasa Syawal. Kemudian yang kedua, sesuai dengan penjelasan Al-Imam An-Nawawi, bahwa ketika seorang ini puasa 1 bulan, maka dia telah mendapatkan 300 pahala, ditambah dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapatkan 360 hari. Dan demikian ibadah-ibadah yang lainnya ya. Misalnya dia sebelum Ramadan tidak biasa untuk sholat sunnah rawatib, menjadi mudah karena dia telah terbiasa ketika itikaf. Ketika dulu dia tidak biasa baca Quran, bahkan di bulan Ramadan 1 hari 1 juz minimal dia selesaikan, maka mudah. Jadi parameter kemudahannya bukan tolak ukurnya dari Ramadan ya, karena Ramadan ini puncak ya. Dan boleh seorang ini agak landai dalam ibadahnya, karena memang ada masa-masa puncak, ada masa-masa yang lainnya. Tapi yang menjadi parameter adalah sebelum Ramadan dibandingkan dengan setelah Ramadan, apakah ada peningkatan ibadah atau tidak. Maka di antara ciri orang-orang yang mendapatkan keberkahan, dia dimudahkan untuk melakukan berbagai ibadah-ibadah yang dulu dia tidak biasa melakukannya ketika sebelum datang bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya para jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara ciri orang-orang yang mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan adalah tampak cerminan ketakwaan pada dirinya. Ingat bahwasanya tujuan seorang berpuasa Ramadan adalah untuk mencetak orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Tujuan dari puasa Ramadan adalah ria gambaran orang yang bertakwa itu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang satu-satunya yang sempat mengamalkan ayatul munajah, salah satu ayat dalam surat Al-Mujadilah yang tidak ada yang mengamalkannya kecuali hanya Ali bin Abi Thalib saja.
Ali bin Abi Thalib adalah seorang sahabat yang mendapatkan kehormatan untuk bisa menjadi panglima perang Khaybar tahun 7 Hijriah di bulan Al-Muharram. Panglima perang Khaybar itu adalah sebuah jabatan panglima yang dinantikan oleh para sahabat. Karena ketika itu Nabi SAW memberikan jaminan siapapun yang terpilih menjadi panglima perang Khaybar keesokan paginya, maka dia adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan dia pun mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang diberikan kehormatan untuk menikahi putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Fatimah. Dan hanya dari jalur Fatimah anak keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sampai hari kiamat. Maka Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan dengan ucapan yang sangat indah, sebagai tolok ukur bagaimana sih orang itu bertakwa. Kata beliau, at-taqwa huwa khaufu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qanaatu bil qalil wal istidadu liyaumir rahil. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, ketakwaan adalah ketika seorang itu takut dengan al-jalil, itu dia muncul ketakutan, muraqabatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bitanzil, dia beramal sesuai dengan Al-Qur'an yang diturunkan. Artinya mau tidak mau dia harus menyempatkan diri belajar Al-Qur'an. Karena bagaimana dia bisa mengamalkan Al-Qur'an dan dia tidak pernah mempelajarinya? Dia harus duduk belajar Al-Qur'an. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Abdullah bin Umar sahabat yang sangat dekat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu belajar surat Al-Baqarah selama 8 tahun atau 8 bulan. Lama sekali. Jadi surat yang hanya 200-an ayat itu dipelajari dalam waktu yang sangat panjang. Itu selevel Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala. Artinya seorang ini harus belajar Al-Qur'an sehingga dia tahu mana perintah dan dia tahu mana larangan. Wal qanaatu bil qalil, dia qanaah dengan sesuatu yang sedikit, dengan rizki yang tidak banyak, dengan harta yang tidak banyak, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dia mengeluh, bukan dia mencela, tapi dia mensyukurinya. Wal istidadu liyaumir rahil, dan dia sadar, dia bersiap-siap untuk menghadapi sebuah perjalanan panjang setelah kematiannya. Ketika seorang muslim dan muslimah, inilah yang tergambar pada dirinya. Muncul ketakutan, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha amalannya sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, karena dia belajar. Kemudian dia menerima yang sedikit, kemudian dia sibukkan hari-harinya dengan berbekal untuk waktu setelah kematiannya. Maka ini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara cerminan dari orang yang bertakwa adalah tampak dalam ucapan dan perbuatannya. Jadi akan tampak dari ucapan dia dan perbuatannya, sebagaimana perkataan Wuhaib bin Warad rahimahullahu taala, beliau mengatakan, man adda kalamahu min amalihi qalla kalamuh. Barang siapa yang menganggap bahwasanya perkataannya adalah bagian dari amalannya, artinya dia akan mendapatkan pahala karena ucapan, dan dia akan ditulis dosa karena ucapannya pula. Qalla kalamuh, maka dia akan sedikit dalam bicaranya. Dia akan berhati-hati dalam berucap, dia akan berhati-hati dalam bertindak. Karena di antara kriteria seorang muslim yang baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik adalah muslim yang lainnya selamat dari ucapan serta tangannya. Ucapannya tidak menyakiti orang lain dan perbuatannya tidak menyakiti orang lain. Kita tahu bahwasanya semua ucapan yang keluar dari lisan seseorang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah itu sebagai amalan kebaikan ataukah amalan keburukan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an,
ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah keluar satu lafaz pun kecuali akan menjadi perebutan apakah tertulis dalam sebuah catatan kebaikan ataukah tertulis sebagai dosa dan keburukan. Sehingga marilah setelah puasa selama 1 bulan, tampak dari ucapan kita. Mungkin selama ini ucapan itu masih cukup pedas, cukup menyakitkan saudara kita, maka kita berusaha menguranginya. Kalau perlu kita minta masukan dari saudara-saudara kita, apakah selama ini ada ucapan yang tidak berkenan, sehingga pelan-pelan kita perbaiki diri. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, man yatmanli ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah. Barang siapa yang berani menjamin kepada aku bahwasanya dia telah menjaga di antara 2 lihyahnya, antara kumis dengan jenggotnya, artinya dia bisa menjaga lisannya. Wa ma baina rijlaihi, dia bisa menjaga di antara 2 pahanya, itu dia menjaga kehormatannya. Orang yang berani menjamin kepada aku, ucapannya terjaga, kemaluannya terjaga, atman lahul jannah, kata Nabi, aku jamin dia pasti masuk ke dalam surga. Jadi ternyata masuk ke dalam surga itu sederhana, itu dengan menjaga ucapan kita, jangan sampai menyakiti kaum muslimin yang lainnya. Terakhir para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ingatlah bahwasannya di antara tujuan diciptakannya kita di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan ibadah yang dimaksudkan dalam ayat yang mulia ini adalah ibadah yang dibangun di atas tauhid. Sebagaimana perkataan para mufassirin ketika menyebutkan illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku, kata mereka ai liwahidun, yaitu untuk mentauhidkanku. Dia beribadah di atas tauhid yang benar. Karena kalau ibadah itu dibangun di atas kesyirikan, maka itu Allah tidak menginginkannya, Allah tidak akan menerimanya. Ingat, kita diciptakan adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan salat kita, dengan baca Quran kita, dengan sedekah dan berbagai amalan-amalan yang lainnya. Sehingga apa kata Qatadah radhiyallahu taala rahimallahu taala, beliau mengatakan, man tafakkara fi khalqi nafsi, barang siapa yang memikirkan penciptaan dirinya, arafa annahu innama khuliqa waluyinat mafasiluhu lil ibadah. Barang siapa yang memikirkan penciptaan dirinya, maka dia akan menyadari bahwasanya dia diciptakan waluyinat mafasilu, dan sendi-sendinya dilunakkan, semuanya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merenungkan, kenapa kaki kita mudah untuk dijalankan? Kaki kita mudah untuk dijalankan, untuk diajak berjalan ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mata kita dijadikan mudah untuk melihat, untuk berjalan beribadah menuju masjid Allah Subhanahu wa taala? Jadi ingat, kesehatan ini mahal. Kesehatan adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang akan dimintai pertanggungjawaban. Maka di antara bentuk kesyukurannya adalah dengan kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwasanya kita diperintahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya ajal kematian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datangnya keyakinan kepadamu. Kata Abdullah bin Abbas, Mujahid dan mayoritas dari ulama-ulama tafsir, kata al-yakin hatta ya'tiyakal yakin dalam ayat ini maksudnya adalah al-maut, yaitu kematian. Kenapa kematian dikatakan sebagai al-yakin? Karena kematian adalah sesuatu yang diyakini pasti akan terjadi. Jadi ketika kita yakin bahwasanya kematian pasti datang, maka sampai disitulah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir ya, sebelum kita simak adzan
Isya. Ada satu perkataan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di yang sangat indah agar kita senantiasa istiqamah di hari-hari setelah Ramadan kita. Beliau mengatakan, istamirra fi jami'il awqat ala taqarrubi ilallahi bi anwa'il ibadah. Beristiqomahlah kalian di setiap waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai bentuk ibadah, baik itu yang wajib, yang sunnah muakkadah, yang sunnah tatawwu dan yang lainnya. Maka semoga ini menjadi motivasi kita bahwa ada orang-orang yang mendapatkan keberkahan Ramadan dengan 3 ciri-cirinya yang sudah kita sebutkan di awal tadi. Kita dengarkan adzan dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Sebelum kita buka sesi diskusi, kita murajaah ya, tentang 3 tanda orang-orang yang mendapatkan keberkahan selepas Ramadan. Ada 3 tandanya tadi. Apa yang pertama? Munculnya harapan agar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian tanda yang kedua apa? Takut amalnya tidak terima. Ya, tadi muncul harapan supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Abu Muhammad, akan melahirkan amalan kebaikan yang setelahnya. Jadi dia mudah melakukan amalan kebaikan yang setelahnya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, tampak cerminan ketakwaan yang ada pada dirinya. Takwa menurut Ali bin Abi Thalib ada 4 tadi kriterianya. Apa yang pertama?
takut kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal sesuai dengan Al-Qur'an, qanaah dengan yang sedikit, sadar bersiap-siap untuk menghadapi bekal setelah kematian. Ya, Masya Allah, mumtaz, luar biasa Abu Muhammad. Taib, luar biasa. Baik, silakan ikhwati billah, kalau ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri. Nah, tafadhal Abu Muhammad. berkaitan dengan raqib dan atid. Iya. Menanyakan itu sebenarnya malaikat atau sifat atau bagaimana? Taib, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus ya, tentang apakah raqib atid itu nama malaikat atau sifat dari malaikat ya. Yang pertama, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, beriman kepada malaikat itu ada beberapa unsurnya. Ada beberapa unsurnya. Yang pertama adalah kita mengimani keberadaan malaikat. Artinya malaikat itu ada bentuknya. Karena sebagian orang meyakini bahwa malaikat itu nggak ada. Malaikat itu hanyalah keinginan kebaikan, sebagaimana setan itu bisikan keburukan. Jadi malaikat itu nggak ada bentuknya. Dan ini salah. Yang benar bahwa malaikat itu ada fisiknya, ada bentuknya. Dan malaikat tidak berjenis kelamin, tidak laki-laki, tidak wanita. Sehingga ketika orang-orang musyrik dulu mensifati malaikat dengan putri-putri Allah, ini sebuah kesyirikan. Jadi yang pertama, mereka mensifati sesuatu yang salah. Kemudian mereka menyifati Allah punya anak, sudah gitu anaknya anak perempuan. Padahal orang Arab dulu itu kalau punya anak perempuan malu, sehingga dikubur hidup-hidup. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala disifati oleh mereka punya anak perempuan, yaitu para malaikat. Jadi malaikat ini ada bentuknya dan tidak ada jenis kelamin, baik laki-laki maupun wanita. Beda dengan manusia, beda dengan jin. Yang pertama. Yang kedua, kita beriman kepada nama-nama mereka yang diketahui dan beriman nama-nama mereka yang tidak diketahui secara global, secara mujmal. Dan seorang tidak bisa menentukan nama malaikat kecuali berdasarkan dalil yang kuat. Jadi misalnya ada malaikat Munkar Nakir, ada hadisnya. Ada malaikat Malik, pemimpin penjaga neraka. Ada malaikat Jibril, pimpinan di kalangan para malaikat, dan yang lainnya. Jadi intinya ada nama-nama yang disebutkan dalam dalil. Ketika tidak disebutkan, kita beriman secara umum. Kalau ada, kita imani. Kembali lagi dalam pertanyaan, bagaimana dengan raqib dan atid? Itu bukan nama malaikat, tapi itu sifat. Itu malaikat yang mengawasi dan juga mencatat amalan manusia. Bukan namanya raqib dan juga atid ya, kanan raqib kiri atid ya. Bukan. Jadi bukan itu maksudnya. Jadi bukan nama tapi sifat dari malaikat. Iya, kemudian tadi terlewat ya, setelah nama itu sifat-sifatnya. Malaikat itu punya sifat. Di antaranya malaikat itu punya sayap. Ada yang 22, 33, dan malaikat Jibril itu sayapnya paling banyak dengan 600 sayapnya. Yang kalau dikembangkan itu ufuk ya, ufuk itu tempat terbitnya matahari, itu penuh dengan sayapnya malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Malaikat Jibril itu memperlihatkan wujud aslinya yang sangat besar sekali dalam yang dilihat oleh Nabi ketika hidup di dunia hanya dalam dua keadaan. Hanya dua kali Nabi SAW melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Kapan? Yang pertama ketika awal diutus sebagai seorang Nabi di Gua Hira. Jadi ketika beliau bertahanus diam di Gua Hira itu, yang perjalanan naik turunnya 3 jam, naik sama turun 3 jam, tinggi, ada sebuah lubang. Disitulah beliau bertahanus. Ada lubang kecil yang kelihatan kota Mekah. Jadi beliau diam di situ sampai pada saatnya datanglah malaikat Jibril dari arah ufuk yang sangat besar sekali. Kemudian masuk ke dalam Gua Hira itu dan memeluk Nabi SAW dengan pelukan yang sangat kuat, lalu mengajarkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 5 ayat pertama dalam surat Al-Alaq itu. Ini kondisi yang pertama. Kondisi Nabi SAW melihat malaikat Jibril dengan 600 sayapnya. Kemudian kondisi yang kedua ketika Isra Mi'raj. Jadi beliau SAW melihat malaikat Jibril dengan sayapnya sangat indah sekali, sangat besar, sangat indah. Sehingga dalam kondisi lain tidak ya. Jadi kondisi lain malaikat Jibril itu datang dalam bentuk malaikat, dalam bentuk manusia yang rambutnya itu hitam, ya, bajunya rapi dan seterusnya dalam hadis Jibril yang masyhur itu. Dan didekatkan lututnya di lutut Nabi SAW.
Intinya dalam banyak keadaan malaikat Jibril itu datang dalam bentuk wujud manusia, bukan dalam bentuk aslinya. Dan ada lagi sifat malaikat, diantaranya malaikat yang menjaga neraka itu malaikatnya keras, ya, tidak ada belas kasihannya, dan banyak lagi yang lainnya, sifat-sifat malaikat. Kemudian yang keempat berarti ya, wujud, kemudian sifat, nama, kemudian tugasnya yang keempat, yang terakhir. Kita beriman bahwa malaikat itu punya tugas masing-masing, punya tugas yang kadang tidak dimiliki yang lain. Ada malaikat yang bertugas hanya bertanya kepada orang-orang yang sudah di alam kuburnya, itu di barzah, di alam kuburnya, itu malaikat Munkar dan Nakir. Ada malaikat yang bertugas mencabut nyawa saja, ada yang bertugas menurunkan wahyu, ada bertugas menurunkan hujan, macam-macam. Setiap mereka punya tugas. Kita beriman dengan tugas-tugas yang detail yang disebutkan dengan dalil, dan kita beriman dengan tugas yang umum dari para malaikat. Mereka punya tugas masing-masing, dan tugas mereka sangat mulia sekali. Dan para malaikat ini punya tempat berkumpul yang namanya Baitul Ma'mur. Sebagian para mufassirin, ya, meskipun hadisnya tidak kuat, ya, Baitul Ma'mur adalah sebuah tempat yang ketika diluruskan dengan Ka'bah itu tembus ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu sebuah tempat besar di langit sana, langit yang ketujuh, yang terisi 70.000 malaikat. Ketika ada malaikat yang keluar, maka dia tidak akan bisa kembali ke Baitul Ma'mur selama-lamanya, karena saking penuhnya Baitul Ma'mur. Jadi tempat berkumpulnya malaikat seperti di Baitullah di bumi. Cuman kalau kita bedanya kan kita bisa umroh haji tiap tahun gitu, bagi yang mampu. Kalau di malaikat nggak bisa. Sekali datang ke sana mereka keluar nggak akan bisa masuk lagi, karena banyak yang sudah ngantri masuk ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur jadi tempat para malaikat. Itu Abu Muhammad, ya. Jadi itu hanya sifat dari malaikat, bukan nama malaikat. Tapi ada lagi yang lainnya? Cukup ya? Israel, hadisnya dhaif, ya. Israel yang tepat adalah malakul maut, ya, malakul maut. Jadi malaikat maut, bukan Israel. Kalau Israfil sahih. Kalau Israel ini hadisnya dhaif, ya, hadisnya lemah. Israfil, malaikat Israfil adalah salah satu dari 8 malaikat pemikul arsy Allah. Ada 8 malaikat yang memikul arsy Allah, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Haqqah, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Di surat Al-Haqqah, ya, dan yang memikul arsy Rabbmu pada hari itu adalah thamaniyatun. Thamaniyah berapa? 8 malaikat. Dan salah satunya adalah malaikat Israfil, bukan Israel, Israfil. Malaikat Israfil salah satu dari 8 malaikat pemikul arsy Allah. Jadi arsy Allah itu dipikul oleh 8 malaikat. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, hadis riwayat Abu Dawud, ya, bahwa Nabi SAW diberikan izin untuk menceritakan besarnya malaikat hamalatul arsy, malaikat pemikul arsy Allah. Jarak antara pundak sampai cuping telinganya perjalanan 700 tahun. Jadi perjalanan 700 tahun baru nyampe itu pundaknya aja. Dari pundak ke telinga. Sahma itu tempat anting-antingnya. Jadi bukan ujung sini tapi yang paling bawah. Itu besarnya malaikat Israfil. Kemudian malaikat Israfil juga telah mengulum sangkakalanya. Sangkala itu bentuknya kayak tanduk begitu. Tanduk yang ketika ditiup akan ditiup dalam 2 tiupan, ya. Tiupan kehancuran dan tiupan kebangkitan. Dan malaikat Israfil sudah mengulum sangkakalanya. Tapi begitu para jamaah, ya, rahimani wa rahimakumullah, yang semoga bisa memantik motivasi kita dalam beramal, dan setelah kita beramal itu bukan muncul ujub, tapi justru malah ketawaduan. Ingat Nabi SAW ketika beliau mendapatkan surat terakhir, surat An-Nasr, surat terakhir yang beliau dapatkan ketika orang-orang telah berbondong-bondong masuk Islam, dakwah beliau sudah selesai, maka Allah perintahkan fasabbih wasabbih bismi rabb. Ketika Allah mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, maka bertasbihlah dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diperintahkan kepada nabi yang telah berhasil mendakwai manusia.
Maka hendaknya kita banyak istighfar. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima seluruh amalan ibadah kita. Kita diampuni semua dosa dan kesalahannya, dan termasuk orang-orang yang menjadi lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.